Shalom keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan dimanapun berada, senang sekali. Hari ini kita akan lanjutkan pengajaran kita dalam seri Holiness, kekudusan. Dan biarlah lewat pengajaran-pengajaran firman di saat teduh, semua kekasih Tuhan boleh makin mengenali dan boleh makin mengerti bagaimana menjadi pribadi-pribadi dan menghargai kekudusan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu di tema tentang kekudusan. Mari Tuhan mengurapi kami, Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman-Mu. Urapi kami semua dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Masih di seri pengajaran tentang kekudusan, saya akan melanjutkan pengajaran ini di bagian yang ketiga dari kuduslah kamu. Baik, kalau kemarin kita belajar bagaimana mengerti bahwa kekudusan adalah area di mana Tuhan bekerja. Kekudusan adalah atmosfer daripada Tuhan. Bahkan kekudusan atau kudus itu adalah salah satu pribadi atau kepribadian Tuhan itu kudus, saudara ya. Ya, sampai-sampai Musa, Abraham dan juga Daud menyebut ruang daripada Allah yang kudus itulah ruang maha kudus. Itu sebabnya mari sama-sama kita belajar lebih jauh lagi mengapa Tuhan menginginkan saudara dan saya ini kudus. Ingat kata kados atau kudus. Kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados. Kita dipisahkan, ya, kita dibawa keluar, dipisahkan, ya. Dulu kita sesuatu yang pribadi yang nggak kudus, lalu dikuduskan, dipisahkan. Nah, pertanyaannya begini, apakah hidup kudus itu harus terus dipelihara? Ya, ini yang seringkali menjadi pertanyaan. Pak, kan saya udah dikuduskan satu kali oleh Tuhan Yesus, benar. Saudara dan saya oleh karena iman percaya engkau menerima penebusan dan engkau dikuduskan oleh Tuhan. Dan engkau berada diletakkan Tuhan. Statusmu itu kudus, umat kepunyaan Allah. Ya, ada ayat yang mengatakan kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Jadi saudara dan saya ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Statusmu adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Dan Tuhan mau kita ini yang telah dikuduskan, yang telah menerima penebusan, terus berada di area kekudusan itu. Mari kita lihat ayat ini. Bagaimana Petrus menuliskan dalam suratnya, dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Tuhan yang telah memanggil kita, ya Paulus katakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ayat 16, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan sendiri yang menghendaki saudara dan saya terus berada di area kekudusan Tuhan. Dalam satu dosa saya sebelumnya, saya katakan, kalau saudara ada di area kekudusan Tuhan, maka saudara akan melihat nyata, realnya Tuhan. Engkau akan bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Engkau akan bisa lihat rencana, rancangan, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya masih ketemu dengan orang-orang, Pak, saya kan anak Tuhan. Kok saya nggak lihat ya campur tangan Tuhan? Kok saya nggak ngerasa campur tangan Tuhan? Bukan berarti kalau engkau nggak rasa, engkau nggak lihat, Tuhan nggak bekerja. Tuhan bekerja. Tetapi engkau nggak bisa rasakan, engkau nggak bisa ngalami, engkau nggak bisa menyaksikan. Dan itu nggak terjadi dalam hidupmu. Karena saudara, karena kita yang tidak menjaga kekudusan yang Tuhan mau. Itu sebabnya saya selalu mendorong kepada semua anak-anak Tuhan, back to the Bible. Kembali ke Alkitab.
Ingat bahwa Alkitab ini ditulis untuk memandu orang-orang percaya menjalani hidup yang maksimal seperti yang Tuhan mau. Seperti halnya, seringkali saya juga pakai ilustrasi, seperti halnya Anda membeli sebuah handphone. Pasti handphone baru yang Anda beli ada buku panduannya. Untuk apa buku itu? Untuk memandu si pembeli handphone itu bisa menggunakan handphone itu dengan maksimal. Karena setiap handphone, setiap alat elektronik diciptakan oleh penciptanya untuk sebuah tujuan. Sama, saudara dipilih. Anda diciptakan untuk sebuah tujuan. Dan tujuan Tuhan besar dalam hidupmu. Tuhan mau engkau mengalami hal-hal besar, hal-hal dahsyat. Engkau melihat kuasanya, karyanya, rencananya terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya saudara dan saya yang telah dikuduskan, Anda harus memelihara kekudusan itu. Kemarin saya bilang bahwa kekudusan dimulai dari hati. Sama dengan kejahatan. Kejahatan selalu timbul dalam hati. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dari dalam hati timbul segala yang jahat. Amsal juga mengatakan jaga hatimu supaya daripadanya terpancar kehidupan. Bahkan kalau kita membaca di 1 Petrus tadi ada kalimat yang sangat indah saudara di ayat yang sebentar. 1 Petrus pasal yang pertama tadi di ayat yang ke-14. Bahkan dikatakan begini, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi Anda lihat bahwa ketaatan akan firman, apa yang kita baca dari firman kita lakukan, itu akan membawamu terus ada di area kekudusan Tuhan. Ketaatanmu akan firman Tuhan itu bukan berarti Taurat. Itulah aturan main yang Tuhan mau sebagai orang-orang yang telah ditebus, dikuduskan untuk terus berada di dalam area kekudusan Tuhan supaya kita bisa menyaksikan yang baik dari apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Belajar untuk taat sesuai dengan firman Tuhan. Ketika engkau mentaati firman Tuhan, ketika engkau hidup seturut dengan firman Tuhan, tanpa kau sadari engkau sedang membawa dirimu yang telah dikuduskan oleh Tuhan berada di area kekudusan Tuhan. Sehingga engkau bisa mengalami banyak perkara-perkara ajaib. Doa saya, tidak ada lagi yang menghalangi segala yang baik datang dalam kehidupan saudara. Dan saya berdoa bulan ini Anda semua mengalami banyak mujizat, ada banyak pertolongan, ada banyak pintu-pintu dibukakan, ada banyak terobosan-terobosan, pemulihan-pemulihan terjadi karena engkau berada di area kekudusan Tuhan. Kuduslah kamu. Itu yang dikehendaki Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa. Kami boleh belajar bagaimana menempatkan diri kami terus berada di area kekudusan Tuhan. Dengan demikian kami akan menyaksikan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan bagaimana engkau selalu peduli, bagaimana engkau selalu bekerja dengan tanganmu untuk hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Materaikan dalam hati kami dan berkati setiap semua kekasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan. Sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan amin. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tuhan memberkati semua kekasih Tuhan. Amin.